Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah Kimia Bioorganik, jurusan Kimia, Prodi Kimia, Universitas Negeri Semarang. Kelompok kami akan membahas tentang kinetics and optimization of lipase catalyst synthesis of rose fragrance to phenylethyl acetate through transesterification, atau kinetika dan optimalisasi sintesis katalis lipase dari wewangian mawar 2-phenylethyl acetate melalui transesterifikasi. Anggota kelompok 1 terdiri dari yang pertama ada Rima Asyaka Rima NIM 012, Rica Anjarwati NIM 015, Oktavia Putri A NIM 020, Siti Mulyasoroh NIM 026, Mia Nur Alia NIM 028, Dinisa Fitri Salsabila NIM 030, Milania Dwi Putri M NIM 052, Hafid Holik NIM 062, Jati Pamungkas NIM 067, dan Laviona Tiaraka NIM 070. Semoga teman-teman dapat menyimak dengan baik ya. Terima kasih. Saya Rima Asyaka Rima, NIM 4311418012 akan menyampaikan mengenai latar belakang pada penelitian ini. Aroma ester terdapat pada bau dari banyak makanan dan wewangian, misalnya 2-phenylethyl acetate atau 2-PEAC yang merupakan emisi utama ester volatil aromatik dari bunga mawar. 2-phenylethyl acetate merupakan senyawa aroma dan wewangian yang telah disetujui oleh FDA sebagai GRAS dan sebagai agen penambah rasa untuk tambahan langsung pada makanan. FDA atau Food and Drug Administration merupakan lembaga pengawas obat-obatan di Amerika, sedangkan GRAS atau Generally Recognized as Safe merupakan penetapan dari FDA. Kemudian, 2-phenylethyl acetate adalah salah satu ester wewangian utama yang telah diidentifikasi di banyak minyak esensial. Secara tradisional, minyak esensial diekstraksi dari sumber alaminya dengan hidrodistilasi. Karena banyaknya bunga yang dibutuhkan, produksi dan proses pemurnian yang cukup rumit, ester volatil yang mengandung aroma alami seperti minyak atsiri mawar memiliki harga yang cukup tinggi. Selanjutnya, katalisis enzimatis dilakukan dalam kondisi reaksi sedang, yaitu pH, suhu, dan tekanan atmosfer, dan lebih banyak substrat yang spesifik untuk menghasilkan produk alami berkualitas tinggi. Nah, berkenaan dengan perkembangan industri, biokatalis terimobilisasi disukai karena kemudahan pemisahan, daur ulang, dan karena dapat digunakan kembali. Baru-baru ini, imobilisasi lipase dengan hidrofobik menunjukkan aktivitas hiperaktivasi telah dibuktikan. Namun, sintesis ester yang dikatalisasi lipase dapat menghasilkan penghalang sterik ketika substrat sangat besar atau hidrofilik yang mengurangi aktivitas lipase. Model kinetik dari esterifikasi atau transesterifikasi yang dilakukan lipase telah diusulkan dan ditunjukkan mengikuti mekanisme ping-pong bibi atau bisa juga mekanisme bibi yang teratur. Selanjutnya, model kinetik dari esterifikasi atau transesterifikasi yang dikatalisis lipase telah diusulkan dan ditunjukkan mengikuti mekanisme ping-pong bibi atau bisa juga mekanisme bibi yang teratur. Pada mekanisme pingpong bibi, substrat utama atau asam aspartat terikat terlebih dahulu pada enzim, kemudian gugus amino pada asam aspartat dipindahkan pada gugus prostetis atau piridoksal fosfat yang terikat pada enzim. Selanjutnya, aspartat akan berubah menjadi asam oksaloasetat dan dilepas dari sisi aktif. Kemudian, substrat kedua masuk pada sisi yang sama dan terjadi penemelan gugus amino pada asam tersebut membentuk glutamat. Asam glutamat kemudian meninggalkan sisi aktif. Selanjutnya, metodologi permukaan respons atau RSM adalah teknik yang lebih efisien dalam mengurangi jumlah waktu dan proses eksperimental. Namun, literatur mengenai kegunaan RSM untuk penentuan konstanta kinetik masih terbatas. Dalam hal ini, Candida rugosa lipase yang diimobilisasi pada penyangga hidrofobik membran polivinilidena fluorida atau PVDF digunakan untuk sintesis 2-fenisilyl asetat. Untuk transesterifikasi dengan katalis lipase, vinyl asetat atau VAC adalah pilihan yang baik dari donor hasil untuk reaksi transesterifikasi dengan katalis lipase. Karena gugus yang keluar adalah enol yang segera terutamerisasi menjadi asetaldehida, sehingga mendorong reaksi ke arah depan.
Di sini saya Rica Anjarwati NIM 43114180015 akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Rima. Nah, untuk bahan yang digunakan pada sintesis rose fragrance ini itu yang pertama ada membran polyvinylidene fluoride dengan diameter rata-rata 47 mm dengan ukuran pori rata-ratanya itu 0,45. Kemudian ada 1,4 diamin butan dan glutaraldehyde, kemudian 2 penil etil alkohol, 2 penil etil asetat dan juga vinil asetat, dan juga menggunakan N-heksana. Nah, Kemudian untuk metode yang digunakan sendiri itu yang pertama ada imobilisasi enzim, kemudian ada penentuan konstanta kinetik, kemudian sintesis optimal 2 PEAC, kemudian juga determinasi dan juga ada analisis statistik. Untuk imobilisasi enzim sendiri itu singkatnya pada proses ini membran PVDV diaminasi dengan 1,4-diaminobutan, kemudian diaktifasi dengan glutaraldehyde. Nah, isi amina dari membran PVDV DA ini ditentukan menjadi membran 0,252 mmol per gram dengan menggunakan metode non-hidrin. Imobilisasi lipase dilakukan melalui pencelupan membran PVDF yang telah diaktifkan sebelumnya dalam 20 ml larutan 50 mmol dapar fosfat yaitu pada pH 6 dengan konsentrasi lipase 7 mg per mililiter. Nah, atau 140 mg pada suhu 35 derajat Celcius selama 90 menit. Kemudian setelah itu file membran PVDF tadi dicuci 3 kali dengan aqueous dan diawetkan pada suhu 4 derajat Celcius sampai nantinya digunakan. Nah, aktivitas lipase amobel sendiri ini ditentukan menjadi 60 U per gram membran atau mendekati 9 U per bagian membrannya. Nah, jumlah protein yang terpasang dan aktivitas spesifiknya adalah 1,71 mg per gram untuk membrannya dan 35 U per miligram membran protein masing-masing. 1 unit U aktivitas enzim didefinisikan sebagai jumlah enzim yang membebaskan 1 mmol para-nitrofenol dari para-nitrofenil palmitat per menitnya. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu ada penentuan konstanta kinetik. Nah, pada penentuan konstanta kinetik ini sebuah desain komposit sentral 5 level 2 faktor digunakan untuk penentuan konstanta kinetik. Pengukuran laju awas sendiri dilakukan pada suhu 30 derajat Celcius N-heksana. Kemudian lipase bebas yaitu 140 mg atau selaput lipase yang tidak dapat bergerak ditambahkan ke dalam 20 ml campuran reaksi yang mengandung berbagai jumlah 2PE dan VAC selama 6 jam masa inkubasi. Tabel 1 menunjukkan konsentrasi substrat Xi, level, dan desain eksperimental dalam hal kode dan tidak dikodekan. Semua reaksi dilakukan dalam rangkap 2. Setelah reaksi sampel cairan ditarik dari campuran reaksi untuk penentuan 2PEAC menggunakan gas kromatografi, laju reaksi awal dinyatakan sebagai mol yang dihasilkan dari 2PEAC per miligram enzim selama 1 jam. Kemudian ditentukan dari waktu ke waktunya. Konsentrasi 2PEAC dengan analisis regresi konsentrasi produk dan menentukan kemiringan awal garis singgung kurva. Konstanta kinetik dihitung dengan regresi nonlinear menggunakan Polymet 5.0. Kemudian berdasarkan 64 titik data yang diperoleh dari permukaan respon atau sistem enzim yang tidak bergerak. Berikut merupakan tabel Central Composite Design dan juga laju inisiasi
LHC inisiasi dari sintesis 2-PEAC dengan lipase imobilisasi. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah sintesis optimum dari 2-penyetil asetat. Reaksi transesterifikasi dioptimasi menggunakan rancangan percobaan Box-Becken dan RSM atau Response Surface Methodology. 50 milimolar dari 2-penyetil alkohol dan rasio mol yang berbeda dari vinil asetat ditambahkan ke dalam 20 mili normal heksana. Rancangan percobaan Box-Becken ini membutuhkan 15 percobaan. Variabel dan level yang dipilih adalah waktu reaksi 12-36 jam, suhu reaksi 25-45 derajat Celcius, dan rasio mol substrat dari vinil asetat dibanding dengan 2-penyetil yaitu 2:1 sampai 4:1. Pada tabel 2 menunjukkan faktor independen atau XI, level dan rancangan percobaan dalam kode 0,1 dan -1 dan tidak dikodekan atau nilai aktual. Semua reaksi dilakukan tanpa rangkap. Setelah reaksi, sampel cairan diambil dari campuran tersebut dan 2-penyetil asetat diukur menggunakan kromatografi gas. Konversi molar didefinisikan sebagai produksi mmol 2-penyetil asetat per mmol dari 2-penyetil awal dikali 100%. Langkah selanjutnya adalah determinasi 2-penyetil asetat. 2-penyetil asetat ditentukan menggunakan Agilent chromatography gas dengan kolom kapiler silika MXT 65 TGF. Suhu injektor dan FID atau detektor ionisasi api ditetapkan masing-masing pada 230 derajat Celcius dan 250 derajat Celcius. Serta suhu oven ditahan pada suhu 80 derajat Celcius selama 2 menit dan diikuti dengan nilai rem 20 derajat Celcius per menit hingga 100 derajat Celcius. Kemudian dipertahankan pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 menit, lalu diikuti dengan nilai rem akhir 50 derajat Celcius per menit hingga 230 derajat Celcius, dipertahankan selama 1,5 menit. Nitrogen digunakan sebagai gas pembawa pada laju aliran konstan 3,5 mili per menit dengan kurva kalibrasi dibuat dari standar 2-penyetil dan 2-penyetil asetat. Langkah selanjutnya adalah determinasi 2-penyetil asetat. 2-penyetil asetat ditentukan menggunakan Agilent chromatography gas dengan kolom kapiler silika MXT 65 TGF. Suhu injektor dan FID atau detektor ionisasi api ditetapkan masing-masing pada 230 derajat Celcius dan 250 derajat Celcius. Serta suhu oven ditahan pada suhu 80 derajat Celcius selama 2 menit dan diikuti dengan nilai rem 20 derajat Celcius per menit hingga 100 derajat Celcius. Kemudian dipertahankan pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 menit lalu diikuti dengan nilai rem akhir 50 derajat Celcius per menit hingga 230 derajat Celcius, dipertahankan selama 1,5 menit. Nitrogen digunakan sebagai gas pembawa pada laju aliran konstan 3,5 mili per menit dengan kurva kalibrasi dibuat dari standar 2-penyetil dan 2-penyetil asetat. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai reaksi teresterifikasi dengan lipase bebas atau tidak bergerak. Kemudian diperoleh gambar mengenai konversi terhadap waktu reaksi di mana dihasilkan konversi lipase amobil sebanyak 40% dan lipase bebas sebanyak 9%. Di sini, lipase amobil menunjukkan efisiensi transesterifikasi yang lebih tinggi, setidaknya peningkatan 4 kali lipat dibandingkan lipase. Pada lipase asli dari C, rugosa sensitif terhadap reaksi produk samping asetaldehida. Untuk mengatasi masalah ini,
telah ditunjukkan bahwa imobilisasi kovalence fruktosa lipase menunjukkan toleransi yang lebih baik terhadap deaktivasi oleh asetaldehida daripada bentuk bebasnya. Ya, selanjutnya saya Mianur Alia Rahmawati NIM 028 ingin menjelaskan tentang poin 3.2, yakni pengukuran laju awal berdasarkan RSM, di mana pengaruh konsentrasi 2PE dan FAC pada laju awal transesterifikasi diamati untuk lipase bebas dan imobilitas lipase. Konsentrasi media dan level yang dipilih tertera pada tabel 1. Data eksperimen dianalisis menggunakan SAS dan dimasukkan ke persamaan polinomial orde 2 ke data eksperimen. Persamaan polinomial orde 2 tertera pada slide, yakni untuk lipase bebas dan imobilisasi lipase, di mana Y1 dan Y2 adalah tingkat awal, X1 dan X2 adalah nilai yang tidak dikodekan untuk FAC dan konsentrasi 2PE. Kesesuaian data didapat oleh nilai dari koefisien determinasi yang dihitung menjadi 0,96 dan 0,99 untuk lipase bebas dan imobilitas lipase. Selanjutnya dihitung P nilai lipase bebas dan imobilitas, didapat 0,007 dan 0,0001. Didapat lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya signifikan. Oleh karena itu, metode ini cukup untuk memprediksi laju awal dalam kisaran konsentrasi substrat yang digunakan. Untuk selanjutnya, dari data analysis of variance atau ANOVA pada tabel 3, hanya FAC X1 konsentrasi menunjukkan efek yang signifikan di P di bawah 0,05 pada tingkat awal untuk lipase bebas. Konsentrasi 2PE tidak mempengaruhi laju awal yang ditunjuk oleh lipase bebas dapat dihambat oleh 2PE. Sebaliknya, semua parameter menunjukkan efek yang signifikan, P kurang dari 0,05 pada kecepatan awal imobilitas lipase. Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi FAC dan 2PE memiliki pengaruh yang signifikan pada laju awal imobilitas lipase. Selanjutnya, terdapat grafik, di mana grafik tersebut merupakan grafik antara 2 penil etanol berbanding dengan fenyl asetat, di mana kedua grafik ini merupakan grafik lipase bebas dan imobilitas lipase yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Pengaruh konsentrasi 2PE dan FAC pada laju awal untuk lipase bebas ditunjukkan pada grafik 2A, di mana konsentrasi dari 2PE pada peningkatan konsentrasi FAC menyebabkan peningkatan laju awal dan mencapai nilai maksimum sekitar 0,44 μmol per Hmg. Konsentrasi 2PE dapat dikaitkan dengan afinitas tinggi 2PE untuk lipase dan perlahan-lahan menghilangkannya dari sisi aktif. Selanjutnya, pengaruh konsentrasi 2PE dan FAC pada laju awal imobilitas lipase ditunjukkan pada gambar 2B. Pada setiap konsentrasi 2PE, peningkatan konsentrasi FAC menyebabkan peningkatan laju awal. Ditunjukkan juga bahwa FAC tidak memiliki efek penghambat pada imobilitas lipase. Laju awal maksimum untuk imobilitas lipase yakni sebesar 3,30 mol Hmg pada konsentrasi 400 milimolar 2PE dan FAC lebih besar dari pada lipase bebas yakni 0,43 mol
per HMG. Selain itu, efek penghambat menurunkan laju awal sedikit pada konsentrasi 2PE yang tinggi dan hanya ditemukan pada konsentrasi FAC rendah. Ya, untuk selanjutnya, terdapat reaksi awal timbal balik versus konsentrasi 2PE yang terdapat pada gambar. Yang A merupakan untuk lipase bebas dan yang B untuk imobilitas lipase yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Pengaruh penghambatan substrat dapat dilakukan dengan Lineweaver-Burk plot. Kecepatan reaksi awal timbal balik versus konsentrasi 2PE terbalik dengan berbagai konsentrasi FAC awal untuk lipase bebas dan imobilitas. Lipase bebas ditampilkan pada gambar 3A, di mana penghambatan PE diketahui karena pada nilai rendah dan kebalikan konsentrasi 2PE, yaitu konsentrasi 2PE tinggi, garis melengkung ke atas. Untuk imobilitas garis melengkung ke atas tidak signifikan pada nilai rendah dari kebalikan konsentrasi 2PE, ditunjukkan oleh gambar 3B. Imobilitas lipase pada membran PDV meningkatkan aktivitas dan toleransi 2PE. Dalam media organik, imobilitas lipase lebih aktif daripada lipase bebas karena agregat biomolekul lipase yang terbentuk. Baik, selanjutnya saya Dinisa Fitri Salsabila akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pembahasan 3.3, model kinetik dan estimasi parameter. Nah, pada pembahasan 3.3 ini kita akan membahas tentang transestrifikasi dengan katalis lipase. Transestrifikasi dengan katalis lipase adalah reaksi dua substrat, di mana reaksi yang terjadi antara dua spesies substrat persamaan laju secara steady state menjadi lebih rumit dibandingkan dengan reaksi yang hanya melibatkan satu substrat. Nah, mengapa sih demikian teman-teman? Karena sebagian besar reaksi biokimiawi melibatkan sedikitnya dua substrat, sehingga enzim yang terlibat tidak hanya mengubah satu substrat, melainkan dapat mengkatalisis perubahan dua substrat dan menghasilkan dua produk. Nah, dapat kita lihat di sini teman-teman, ini merupakan skema reaksi enzimatik dengan dua substrat, yaitu dua substrat yang terdiri atas A plus B, reaksi bolak-balik menghasilkan dua produk yaitu B plus Q. Secara umum, dua jenis mekanisme yang diusulkan dalam transestrifikasi katalis lipase ada dua. Yang pertama ada order BB atau kompleks Steiner, dan yang kedua ada ping-pong BB. Untuk gambar di bawah ini merupakan mekanisme order BB atau mekanisme kompleks Steiner, di mana dalam mekanisme ini enzim E membentuk kompleks binder EA dan EB bersama kedua substrat yaitu A dan B. Kemudian enzim juga membentuk kompleks Steiner EAB dengan mengikat A dan atau B secara acak tanpa pengaturan. Penurunan persamaan laju untuk mekanisme ini sangat rumit. Beberapa penyederhanaan dapat dibuat dengan mengasumsikan laju perubahan EAB menjadi EA atau EB sangat lambat, sehingga EA, EB, dan EAB dianggap berada dalam kondisi kesetimbangan. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu membahas mekanisme order BB ini dapat diasumsikan bahwa suatu kompleks terbentuk antara lipase dan kedua substrat yaitu 2PE atau 2-feniletanol dan VAC atau fenilasetat untuk membentuk kompleks Steiner. Kedekatan ini mengarah pada pembentukan produk yaitu 2-PEAC atau 2-feniletanol asetat dan vinil alkohol, dan pelepasan berikutnya. Persamaan laju untuk mekanisme order BB dapat kita lihat pada persamaan 4 ini, di mana Vmax adalah laju reaksi maksimum, KVAC adalah konstanta fenilasetat, K2PE adalah konstanta 2-feniletanol. Nah, untuk mekanisme yang kedua yaitu mekanisme ping-pong BB.
Mekanisme pingpong bibi ini dapat diasumsikan bahwa fenilasetat pertama-tama berikatan dengan lipase dan membentuk kompleks fenilasetat lipase, yang kemudian berpindah ke karboksilat lipase dengan pelepasan vinil alkohol. Setelah itu terjadi interaksi karboksilat lipase dengan 2 feniletanol, membentuk kompleks binder lain. Selanjutnya melepaskan produk 2 feniletanol asetat dan lipase. Persamaan laju mekanisme pingpong bibi ini dengan penghambatan oleh 2 feniletanol dapat kita lihat pada persamaan 5 di bawah ini. Untuk persamaan 5 ini, di mana V adalah laju reaksi awal, Vmax adalah maksimum laju reaksi, KVAC dan K2PA adalah konstanta pengikat masing-masing untuk vinil asetat dan 2 feniletanol. Ki2PA adalah konstanta penghambat 2 feniletanol. KD2PI adalah konstanta disosiasi dari kompleks 2 feniletanol lipase. Nah, dapat kita lihat pada tabel 4 sebelumnya, untuk lipase amobil, nilai konstanta pengikatan pada vinil asetat yaitu sebesar 4,96 dan 5,79 molar. Untuk konstanta 2 feniletanol sebesar 1,74 dan 2,62 molar. Hal ini jauh lebih besar dibandingkan dengan lipase bebas, yaitu dengan konstanta pengikatan sebesar 0,045 dan 0,11 molar. Selain itu, konstanta penghambatan pada lipase amobil yaitu sebesar 10,100 m molar, yaitu jauh lebih besar dibandingkan pada lipase bebas, yaitu sebesar 3,65 molar. Hal ini menunjukkan bahwa efek penghambatan 2 feniletanol untuk lipase yang tidak dapat bergerak atau lipase bebas itu dapat diabaikan karena lebih rendah dibandingkan dengan lipase amobil. Nah, dapat kita simpulkan bahwa konstanta spesifitas dapat dinyatakan dalam Vmax per km, karena ini mencerminkan kemampuan afinitas dan katalitik. Pada kedua model yang sudah kita bahas, Vmax per konstanta fenilasetat itu lebih kecil dari Vmax per konstanta 2 feniletanol. Artinya, pengikatan fenilasetat ke lipase merupakan langkah penentu laju dalam reaksi ini. Konstanta spesifitas atau Vmax per konstanta fenilasetat pada lipase amobil 10 kali lipat lebih tinggi daripada lipase bebas atau lipase tidak bergerak. Hasil ini menunjukkan bahwa aktivitas lipase yang diimobilisasi pada membran PVDF jauh lebih besar daripada lipase bebas atau lipase tidak bergerak. Selanjutnya, yaitu kurva hasil respon dengan variasi waktu dan suhu pada rasio molar substrat dengan perbandingan fenilasetat dan 2 feniletil, yaitu 4:1 yang ditunjukkan pada kurva A. Nah, sedangkan untuk kurva B, yaitu hasil respon dengan variasi waktu dan rasio molar substrat pada suhu tetap, yaitu 35 derajat Celcius. Pada kurva A menunjukkan bahwa perubahan molar level tertinggi selama 36 jam dengan suhu maksimum yaitu 35 derajat Celcius pada imobilisasi lipase membran PVDF, sehingga menghasilkan sintesis 2 feniletil asetat yaitu sebesar 95%. Nah, akibatnya terdapat peningkatan respon permukaan. Nah, jadi semakin rendah perubahan molar, maka semakin singkat waktunya dan suhu semakin rendah. Nah, pada kurva B menunjukkan dalam waktu yang semakin lama, yaitu 36 jam dengan rasio molar substrat semakin tinggi dengan perbandingan fenilasetat dan 2 feniletil yaitu 4:1 sehingga menghasilkan sintesis feniletil asetat lebih dari 90%. Nah, sedangkan pada waktu yang singkat yaitu 12 jam dengan rasio molar substrat semakin kecil dengan perbandingan
fenilasetat dan 2 feniletil, yaitu 2:1, sehingga menghasilkan sintesis 2 feniletilasetat kurang dari 45%. Terima kasih. Sekian pembahasan pada poin 3.4. Untuk selanjutnya yaitu poin 3.5 terkait kondisi optimal dalam sintesis 2 feniletilasetat yang akan disampaikan oleh Hafid Holik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Milania Dwi Putri Mandasari akan melanjutkan pembahasan terkait dengan prosedur kerja pada poin 3.4, yaitu efek parameter reaksi pada sintesis 2 feniletilasetat. Nah, di mana parameter yang digunakan ada 3, yaitu waktu bereaksi, suhu reaksi, dan rasio molar substrat. Nah, untuk tujuan dari prosedur kerja pada penelitian ini, yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel reaksi sintesis 2 feniletilasetat dengan responnya, yang mana respon yang dimaksud adalah persentase konversi atau perubahan molar dalam sintesis 2 feniletilasetat. Nah, dalam penelitian ini melakukan analisis respon permukaan dengan metode respon permukaan regresi menggunakan analisis varian atau disebut dengan ANOVA dengan bantuan SAS atau analisis software statistika untuk menyesuaikan persamaan polinomial orde 2. Pada tabel ini menyatakan bahwa model polinomial orde 2 terdapat hasil yang signifikan untuk produksi 2 feniletilasetat yang ditunjukkan oleh model linier tersebut. Nah, untuk keterangannya, X1 menunjukkan waktu sintesis, kemudian X2 menunjukkan suhu, sedangkan X3 menunjukkan rasio molar. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin 3.5 yaitu kondisi optimal untuk sintesis 2 PAC. Jadi, analisis maksimum reach dapat digunakan untuk menentukan kondisi operasi yang optimal dengan menghitung reach estimasi respon maksimum untuk meningkatkan radius dari pusat desain asli. Hasil pada tabel 6 diperoleh dari analisis maksimum reach memperkirakan bahwa konversi maksimum sebesar 97,22 kurang lebih 1,99% pada 38,78 jam dan 35,85 derajat Celcius, dan rasio mol substrat adalah sebesar 3,65:1. Validitas model yang diprediksi diperiksa dengan eksperimen pada kondisi optimal yang telah diprediksi. Konversi kutub dari percobaan sebenarnya adalah 95,33 kurang lebih 2,57%. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai yang diamati hampir sama dengan yang diprediksi pada persamaan 6. Model yang dihasilkan secara memadai memprediksi persen konversi molar dan sintesis optimal 2 PAC oleh lipase amobil berhasil dikembangkan. Penggunaan kembali membran PVDF amobil lipase untuk sintesis 2 PAC dengan transesterifikasi dipahami dengan melakukan percobaan bahwa kehilangan konversi yang dapat dibaikkan sebesar 5% diamati setelah 6 kali berturut-turut berjalan pada titik optimal, yang menunjukkan kelayakan daur ulang enzim dalam sistem ini. Penggunaan kembali katalis memungkinkan enzim yang mahal untuk menurunkan biaya proses dan memungkinkan produksi berkelanjutan. Pada poin selanjutnya, yakni pada poin 3.6, kita akan membahas mengenai integrasi model kinetik melalui persamaan laju reaksi. Persentase konversi diperoleh melalui persamaan polinomial orde kedua pada persamaan ke-6 dan integrasi laju reaksi pada persamaan ke-7 yang dibandingkan. Prediksi kurva yang menunjukkan waktu diperoleh melalui persamaan ke-6 dan 7.
dengan perbedaan rasio molar substrat vinil asetat banding 2 vinyl etil alkohol sama dengan 100 mg banding 50 sampai 200 mg perbanding 50 mg dengan perbandingan 2:1 sampai 4:1. Dari gambar 5, korelasi yang baik antara kedua model diamati. Hal ini mendukung metodologi yang dikembangkan untuk memprediksi konversi reaksi untuk optimalisasi sintesis katalitis lipase dari 2 vinyl etil asetat. Berdasarkan tabel 4, afinitas dari 2 vinyl etil alkohol dan kandida rugosa lipase lebih tinggi dibandingkan vinyl asetat, di mana konstanta ikatan vinyl etil alkohol lebih besar dari konstanta vinyl asetat dan memiliki koefisien pada model mekanisme orde BIB yang lebih tinggi. Model mekanisme kinetik pada orde BIB di sini berfungsi untuk mensimulasikan kinerja sebelah reaktor. Persamaan laju reaksi pada model orde BIB yang dijelaskan pada persamaan berikut. Dari persamaan berikut terintegrasi sehingga didapati persamaan berikut ini. Dengan keterangan di mana X adalah tingkat konversi, K katalitik, E dengan suhu merupakan maksimum laju reaksi mula-mula atau Vmax simbolnya. ET merupakan total jumlah dari enzim, T merupakan waktu, dan V merupakan volume liquid. Kemudian saya Laviana Tiara Kurniasari akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian di atas yaitu transesterifikasi 2PE dengan VAC dikatalisis secara bebas. Rugosa lipase amobil diteliti. Yang tidak bisa bergerak, lipase menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dalam mengkatalisis transesterifikasi. Persamaan polinomial orde 2 diperoleh dari RSM, digunakan untuk mengevaluasi laju awal untuk menentukan konstanta kinetik dari transesterifikasi yang dikatalisis lipase. Kemudian data kecepatan awal dihitung dari persamaan polinomial orde 2 dengan baik dipasang ke model kinetik. Selain itu, pengaruh berbagai parameter pada konversi 2PEAC berhasil dikembangkan oleh menggunakan desain box, Benken, dan RSM. Analisis Rich-Mac menunjukkan bahwa hasil maksimum adalah 95,33% pada waktu reaksi 38,78 jam dengan suhu reaksi 35,85 derajat Celcius dan molar substrat rasio 3,65 dibanding 1. Model kinetik yang diusulkan diterapkan dan diintegrasikan dengan persamaan keseimbangan mol batch untuk memprediksi pengamatan eksperimental. Konversi yang disimulasikan menunjukkan sebuah korelasi yang baik antara RSM dan persamaan terintegrasi itu diperoleh. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman masih ada yang dibingungkan, mari kita diskusi di kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.